sobat-sobat misioner, apa kabar? Luar biasa. Siap sedia? Hoya, hoya, mantap! Ya, sekarang anak-anak di rumah semuanya semangat sekali. Apalagi sekarang sudah memasuki masa Prapaskah. Yuk sekarang dengarkan dulu yang manis berikut ini ya, sebelum kita lanjut untuk bergerak dan bernyanyi bersama. Burung kutilang berkicau dengan indah, lalu terbang ke angkasa. Hai kawan, ini masa Prapaskah. Mari kita pantang dan puasa. Yuk sekarang kita bangkit berdiri dan bernyanyi bersama. Ayo teman-teman semua, ingat selalu firman Tuhan Yesus setia. Orang yang mau ikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus setia. Orang yang mau ikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Ayo teman-teman semua, ingat selalu firman Tuhan Yesus setia. Orang yang mau ikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus setia. Orang yang mau ikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Adik-adik sekarang, ayo kita mulai pertemuan kita dengan berdoa. Yuk siapkan diri, siapkan hati, jangan lupa. Sekarang sebelum berdoa, yuk kita menyiapkan hati dengan bernyanyi dulu. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Berkati kami ya Bapa, agar kami bisa meneladani apa yang Engkau ajarkan hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini hari kita berkenalan dulu ya dengan tamu spesial kita. Ayo siap-siap. Yuk simak baik-baik ya. Siapa ya tamu spesial kita di minggu ini? Yuk 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Semoga semua sehat dan semangat ya. Nah, saya Pastor Justinus Nanasujana OEC, tinggal di Sultan Agung. Tugas utama dan pertama saya itu mendampingi para frater calon imam OEC yang sedang berkuliah, baik S1 maupun S2 di Universitas Katolik Parahyangan. Adik-adik di rumah, sekarang saatnya kita tepuk cinta. Yuk, tepuk cinta. Aku cinta, kamu cinta, semua cinta, Yesus cinta. Cup cup muah. Ya, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Diambil ya Alkitabnya. Ayo dibuka bacaannya dari Injil Markus. Ayo dibuka Markusnya. Markus 1 ayat 12 sampai 15. Ya, sekarang semuanya kita duduk manis. Yang belum bisa baca, kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Bacaan diambil dari Markus 1 ayat 12 sampai 15. Segera sesudah itu
Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, yuk sekarang kita baca bersama-sama ayat emas di minggu ini ya. Dari Markus bab 1 ayat 15. Yuk, katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, itulah ayat emas di minggu ini. Adik, hari ini kita akan membuat animasi misioner. Kita akan membuat keranjang derma. Alat dan bahan yang diperlukan: kertas HVS 3 lembar. Warnanya bebas ya, boleh kertas bekas atau kertas yang diberi warna 3 lembar. Lalu ini juga ada kertas HVS berwarna hijau ataupun berwarna apapun yang adik-adik punya di rumah ya. Lalu ada kertas merah, ini untuk hiasannya, gunting dan juga lem atau double tip. Cara membuatnya: pertama, kita ambil kertas HVS ini, lalu kita bagi 2. Nih, bagi 2, digunting, nanti jadi seperti ini. Setelah itu, kertas ini kita akan lipat seperti ini ya. Nah, adik-adik, bolak-balik sampai habis jadi seperti ini. Adik-adik di rumah bisa membuatnya sebanyak 4 lembar ya. Jadi tadi kertas HVS yang dibagi 2, dipotong lalu dilipat bolak-balik seperti ini. Berikutnya kita akan melemnya. Nah, kita akan mulai mengelem di sini. Ini masukkan, lalu ditempel. Nah, jadi nah, nanti jadi seperti ini ya setelah kita rangkai. Lalu kita bentuk ini ya, kita satukan di sekarang seperti ini. Nih, jadi seperti ini. Kita lem dulu.
seperti ini. Lalu kita sisihkan dulu. Kita ambil kertasnya di AVS. Lalu kita akan melem bagian bawahnya seperti ini. Kita buka. Lalu kita tempelkan. Ini ditempel seperti ini ya. Lalu kita akan gunting. Jadi seperti ini ya, nanti bentuk lingkaran bagian bawahnya. Setelah itu kita ambil kertas yang berwarna hijau tadi, lalu kita potong jadi bentukan seperti ini ya. Nih, kita akan gunakan untuk pegangannya. Kita beri double tip, kita beri lem. Ya. Sisinya kita beri lem. Untuk hiasannya, kertas yang tadi kita potong sini ya. Nah, jadi bentukan seperti ini. Lalu kita akan membentuk seperti bunga mawar. Caranya, bagian bawah dilem dulu. Kita lingkar seperti ini. Dilingkar terus sampai habis ya. Jadinya seperti ini. Lalu kita akan tempelkan. Karena ini masih goyang pinggirannya, kita beri lem lagi. Kita akan tempel di sini. Nah,
Jadi kotak dermanya seperti ini. Nah, selamat beranimasi. Adik-adik, sekarang saatnya pokok pewartaan. Yuk, duduk yang manis. Kitab sucinya jangan ditutup dulu, tetap dibuka. Nah, sekarang yuk kita langsung dengarkan dulu dari tamu spesial kita. Sebenarnya apa ya pesan Yesus di minggu ini untuk kita semua? Halo Pastor. Pastor, adik-adik tadi sudah membaca kitab suci, namun masih bingung. Pesan Yesus di minggu ini itu mau mengatakan apa ya untuk adik-adik? Jelaskan dulu ya Pastor. Saya akan membacakan versi yang lengkap dari godaan Yesus di padang gurun. Ya, kalau tadi kan hanya perikopnya sedikit adik-adik. Nah sekarang versi lengkapnya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, pesannya untuk kita bisa membayangkan Yesus itu selain Allah tapi juga manusia. 40 hari berpuasa pasti merasa lapar. Ya, dalam kondisi fisiknya yang paling lemah, setelah 40 hari berpuasa, digoda oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Karena iblis tahu Yesus punya kuasa. Tetapi Yesus tidak melakukan. Kendati Yesus membutuhkan. Setelah 40 hari tidak makan, dia tentu lapar sebagai manusia. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Nah, pesannya bagi kita, bagi adik-adik di rumah dan juga bagi saya. Pertama, kalau kita punya kelebihan, ya, kalau kita punya kuasa, misalnya kuasa atau kelebihan itu, saya lebih pintar, saya lebih menarik, saya lebih kuat, saya lebih punya banyak teman, saya mungkin punya orang tua saya lebih kaya daripada yang lain, ya, kita tidak menggunakan kelebihan-kelebihan itu untuk kesombongan, ya, untuk menindas orang lain. Misalnya adik-adik punya badan yang besar, sedangkan adiknya masih kecil. Setiap hari adiknya ditindas terus, dipukulin dan lain sebagainya. Kita tidak. Jadi kita diajak untuk tidak menggunakan kuasa, kekuatan kita, kelebihan kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, itu pesannya. Jangan sombong. Justru kita diajak untuk rendah hati, untuk mau membantu dan menolong mereka yang tidak seberuntung kita, mereka yang mungkin tidak punya kelebihan seperti kita. Oh begitu ya Pastor, itu baru pesan Yesus yang pertama berarti ya Pastor. Lalu kalau pesan Yesus yang kedua bagaimana Pastor? Berarti kan pesan Yesusnya ada 3. Nah sekarang yang kedua Pastor. Mari kita juga lihat pertama-tama apa godaan yang dilakukan, yang diberikan oleh setan kepada Yesus. Lalu berkatalah setan kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ya, jadi setan mengajak Yesus untuk menjatuhkan dirinya. Sebenarnya di sini maknanya bagi kita apa? Maknanya bagi kita, bagi adik-adik dan saya adalah bahwa kita diajak untuk tidak mencobai Tuhan Allah. Ya, artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari apa? Jangan sampai kita itu datang kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan sesuatu yang kita inginkan, tetapi kita sendiri tidak berusaha. Itu artinya kita meminta Tuhan untuk membuktikan cintanya kepada kita, tetapi kita sendiri malas-malasan. Ya. Nah, kita juga diajak supaya di dalam kehidupan sehari-hari kita pun percaya kepada Tuhan. Dalam arti begini, kalau kita mengalami kesulitan-kesulitan,
kita tidak datang kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau lagi berdoa. Saya tidak mau lagi ke gereja karena doa-doa saya tidak dikabulkan. Kesulitan-kesulitan saya tidak Tuhan tolong. Ya. Jadi kita diajak untuk selalu percaya pada Tuhan, berdoa kepadanya, tapi juga kita diajak untuk mewujudkan doa-doa kita dalam kehidupan kita, untuk ikut menciptakan keinginan kita, harapan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan akan mendampingi kita sesuai dengan rencana. Oh begitu ya Pastor Tal. Tadi yang pertama tentang puasa, yang kedua tidak boleh mencobai Tuhan Allah. Nah, adik-adik semakin penasaran. Yang ketiga pesannya apa, Pastor? Adik-adik di rumah, yang ketiga ini menarik ya, karena iblis membawa Yesus itu ke atas gunung yang sangat tinggi, gunung yang tinggi, dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Maka Yesus menjawab, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia engkau berbakti. Ini pesannya bagi kita apa? Pesannya, kita diajak untuk tidak mengambil jalan pintas. Ya, tadi Yesus digoda, akan semuanya diberikan kepada Yesus, kerajaan-kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan syaratnya satu, menyembah setan. Itu kan jalan pintas. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh, kalau adik-adik ingin nilai bagus, ingin naik kelas atau lulus dengan prestasi yang bagus, berarti adik-adik harus apa? Harus kerja keras kan? Kalau menginginkan sesuatu, misalnya ingin baju yang baru, ingin komputer yang baru, ingin gadget atau handphone yang baru, tidak dengan cara melihat ke sana kemari mencuri punya orang lain. Ya, itu jalan pintas. Jadi dalam godaan Yesus yang ketiga ini, kita diajak untuk apa? Untuk tidak menghalalkan cara. Ya. Tetapi kita diajak untuk berusaha dan percaya bahwa Tuhan akan mendampingi kita. Ya, maka kita jangan mudah tergoda oleh keinginan-keinginan duniawi, oleh keinginan-keinginan yang sesaat, sehingga kita juga mengambil cara-cara yang sebenarnya tidak baik. Ya, ingin berkuasa, ingin punya banyak teman, tapi menjelekkan teman, memusuhi teman, menyebarkan isu yang tidak benar tentang teman, atau karena punya badan yang besar, ingin berkuasa, teman-teman yang lain disiksa, ditindas. Ya, tidak. Itu tidak baik. Yesus mengingatkan kepada kita untuk tidak mengambil jalan pintas dan tidak hanya memikirkan diri sendiri. Nah, teman-teman yang terkasih, adik-adik di rumah, sebenarnya dari 3 godaan yang Yesus alami di dalam kitab suci yang hari ini yang barusan kita dengar, ada 2 pesan. Pesan intinya begini: Yesus sanggup menyenangkan hati Allah. Karena apa? Karena Yesus tidak mengikuti perintah setan. Nah, kalau adik-adik di rumah ingin menyenangkan Allah, maka kita pun harus mendengarkan Tuhan, bukan mendengarkan setan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa Yesus mengalahkan iblis dengan firman-firman, dengan kata-kata dari kitab suci. Kita pun harus mengenal kitab suci, harus mempercayai kitab suci dan melakukan apa yang dikatakan di dalam kitab suci. Untuk itu kita harus rajin membaca kitab suci, mendengarkan kitab suci, termasuk salah satunya mengikuti acara ini yang tiap hari Minggu ini, sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Demikian, dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati adik-adik dan keluarga semua di rumah. Tetap semangat dan sehat. Yuk adik-adik, sekarang saatnya perutusan misioner. Tadi di animasi kita sudah membuat keranjang ya Kak? Iya, betul Kak Bibi. Nah, terus
keranjang ini buat apa Kak Wiwi? Masa cuma dibikin aja sih? Iya. Nah, ingat teman-teman, kita di masa APP ini diingatkan untuk berderma. Jadi, sisihkan uang jajan, masukkan ke dalam keranjang. Jangan lupa, itu tugas perutusan yang pertama. Ingat tadi di bacaan Injil, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, jangan lupa, ayo mulai hari ini kita rajin membaca kitab suci setiap hari. Itu adik-adik perutusan misioner di minggu ini. Adik-adik, yuk sekarang kita berdoa. Yuk duduk yang manis, Jangan ada yang ayo kita siap hati, duduk yang manis, tidak boleh lagi mengobrol ya. nggak boleh lihat kanan kiri. Ayo duduk, lipat tangannya, siapkan hati. Yuk kita bernyanyi bersama untuk menyiapkan hati kita. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berkasih, kami mengucapkan syukur kepadamu atas berkat-Mu. Kau perkenankan kami untuk kembali berkumpul secara virtual, dan juga Kau telah mengajarkan kepada kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus, terlebih dalam menghadapi godaan-godaan di padang gurun. Yesus mengajarkan kepada kami untuk selalu menyenangkan Engkau. Yesus telah berhasil menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dengan tidak menuruti perintah atau permintaan setan. Semoga kami pun, anak-anak-Mu, putra-putri-Mu, juga setiap saat mampu menyenangkan-Mu dengan mengikuti, dengan mentaati perintah-Mu. Dan juga tumbuhkanlah di dalam diri kami semangat untuk mencintai sabda-Mu, kemampuan untuk meluangkan waktu untuk membaca kitab suci, merenungkannya, memahaminya, dan mempercayainya, dan juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang Maha Kasih, berkati kami, dampingi kami, dan kami percaya Engkau selalu bekerja, Engkau selalu setia, dan Engkau melalui Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami. Tuhan bersama-Mu. Allah Bapa yang Maha Kuasa membimbing, mendampingi, dan memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik, sebelum kita menutup pertemuan hari ini dengan bernyanyi, betul, kita dengarkan dulu yang manis-manis yang mau lewat ini. Ayo ya. siap-siap buka Yuk. telinganya, dengarkan yang manisnya. Ku buat puding, jumlahnya 5. Puding spesial rasa alpukat. Masa prapaskah, ayo berderma. Aku siap berbagi berkat. Ayo adik-adik, sekarang bangkit berdiri. Ayo, gak boleh malas, ayo bangkit. Kita bernyanyi bersama.